santai menghampiri Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di Facebook. Oke, masih disiarkan dari Mobile Center di Sanggulan Tabanan, masih dengan motivator kita, narasumber kita, one and only Bapak Made Suwetu. Selamat malam Pak Made, apa kabar? Selamat malam Mas Erik, kabar saya baik. Baik, Mas Erik. Ya, ini karena energi positif Pak Made, jadi saya juga tertarik jadi dengan keadaan begini ya termasuk baik. Ya gitu. Oke Pak Made, kemarin kita sudah membahas tentang elemen padat Pak Made, elemen tanah untuk kesehatan, untuk keseimbangan kesehatan kita ya. Malam ini menurut jadwal kita mengupas tuntas elemen air untuk mempengaruhi kesehatan kita ya Pak Made. Sebetulnya elemen air itu apa dan bagaimana sih Pak Made? Jadi gini Mas Erik, jadi kalau yang sebelumnya itu saya jelaskan mengenai kan ada 5 elemen kan. 5 elemen Ya, tadi 5 ya. elemen. Yang pertama itu adalah elemen tanah atau unsur padat ya. Yang dibentuk itu adalah tulang, otot, daging, gigi. Iya, itu elemen padat. Termasuk juga kulit ya. Termasuk Itu kulit. elemen padat. Nah, secara spiritual elemen padat itu kaitannya dengan cakra dasar. Cakra dasar. Nah, setelah tanahnya itu bagus, Iya. supaya tanaman itu tumbuh dengan baik, maka perlu air. Oh siap. Ya, nah malam ini saya akan mengajak teman-teman Facebook untuk sharing mengenai elemen air itu. Oke. Ya, nah elemen air secara spiritual itu berkaitan dengan cakra seks. Oh oke. Atau cakra sakral, bisa dibilang seperti itu. Nah, di dalam tubuh elemen ini membentuk darah, kelenjar, enzim, lendir, keringat, dan lidah. Oke. Gitu. Makanya kalau unsur-unsur air di dalam tubuh kita itu masalah, yang menimbulkan nantinya penyakit, Ya. maka cakra seks ini yang kita healing. Oh Gitu. oke. Ya, cakra seks ini yang kita healing. Nah, keberadaannya dari elemen air ini adalah berkaitan dengan emosional kita. Berkaitan dengan tubuh emosional kita, dan ini yang mengatur kreativitas duniawi. Oh ini ya. Ya, termasuk juga mengatur masalah kesuburan. Oh ini Ya, air tadi ya. termasuk juga mempengaruhi bagaimana kita bisa berhubungan dengan lawan jenis misalnya. Oke. Ya, termasuk firasat. Firasat. Oh Ya. siap. Dan juga berkaitan dengan indera perasa. Ya, indera perasa dan rasa, bagaimana kita bisa merasakan dan menikmati makanan. Oh itu juga termasuk ya Pak ya. Ya, ini yang mempengaruhinya itu adalah elemen air tadi. Oke. Gitu, ya. Nah, kalau warnanya itu adalah oranye. Warna dasarnya dari elemen air tadi ya. Oranye. Nanti akan saya jelaskan bahwasanya kalau yang berkaitan dengan makanan adalah makanan-makanan yang berwarna oranye tentunya. Oke. Ya. Dan kalau secara spiritual cakra seks ini letaknya itu adalah di tulang belakang, tepatnya di bawah pusar. Di sana ada depan dan ada belakang. Oke. Sedangkan kalau cakra dasar itu hanya ada satu, yaitu di ujung tulang ekor. Oh Gitu, siap ya. Siap. Nah, penegasannya itu adalah saya merasa. Saya merasa. Oh. Atau perasaan saya. Atau yang saya rasakan. Untuk cakra seks ini. Ya. Nah, penghambatnya itu adalah penyesalan. Penghambatnya penyesalan. Penghambatnya adalah penyesalan.
gitu. Jadi hati-hati dengan penyesalan. Oh, oke. Ya. Nah, mungkin secara umum ya bahwasanya yang menyangkut emosi itu kan biasanya marah, Iya. sedih, Siap. ya kan, cinta, ya. Siap. Namun sebetulnya ada banyak nih yang menyangkut unsur-unsur emosi ini. Oke. Gitu. Oke. Dan masing-masing unsur emosi ini itu ada lawannya, boleh dibilang begitu. Oh, Salah siap. satu contohnya misalnya emosi cinta. Terus Ya, emosi cinta. Maka lawannya itu adalah apa yang namanya hate. Hate itu artinya benci. Oh, oke. Gitu. Oh, perlawanan dong. Ya, ada lawannya. Makanya kalau kita mengalami satu penyakit yang disebabkan oleh kebencian yang mendalam, Siap. salah satu contoh kayak minggu yang sebelumnya saya jelaskan, kanker itu kan penyebabnya karena rasa sakit hati ya. Oke. Hit ini ya. Oke. Ini rasa sakit hati. Maka yang harus kita lakukan ya untuk menanggulangi adalah memperbesar cinta. Oh, penawarnya itu Ya, ya. penawarnya seperti itu. Sama dengan kesedihan. Kesedihan. Oke. Nah, kalau kita mengalami kesedihan terlalu mendalam, maka yang terkena itu adalah paru-paru. Oh, siap. Psikosomatis. Siap. Contohnya apa? Contohnya adalah asma. Ya, maka yang harus kita lakukan itu adalah bersenang-senang. Oh, oke. Siap. Seperti itu, ya. Atau misalnya kelelahan, rasa lelah, rasa lelah, gitu. Orang yang merasa lelah memang belum tentu mengalami lelah yang sesungguhnya. Oke. Tapi dengan merasa lelah, maka seluruh bagian tubuh kita pada nantinya juga akan menjadi lelah. Oh, siap. Sehingga yang harus kita lakukan itu adalah membangunkan vitalitas kita. Itu, ya. Ketakutan Ketakutan juga ya, termasuk. ketakutan itu termasuk emosi. Termasuk emosi. Maka yang harus kita lakukan itu adalah istilahnya itu adalah cooling down atau kalem, ya, atau relax. Siap. Itu bisa, gitu, ya. Atau misalnya pada saat kita tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa fokus, ya. Misalnya kita pikiran itu ambiar gitu ya. Oke. Pikirannya itu ambiar. Maka yang harus kita lakukan itu adalah latihannya itu adalah fokus. Oke, waduh. Gitu. Benar tahu untuk elemen air ini Bang Ade. Teman-teman pasti tanya ini, dari tadi kita kan membicarakan tentang elemen air dan apa dan bagaimana. Sebetulnya mereka pasti bertanya di rumah ini, seberapa penting sih elemen air? Elemen orang tahu lah ya, sebagian besar dari tubuh kita adalah air. Tapi sebagian orang banyak yang tidak tahu seberapa penting sih elemen air ini buat tubuh kita gitu. Dan ya sangat penting lah, sangat penting ya untuk menjaga kesehatan kita, ya, termasuk juga air ini bisa kita gunakan sebagai apa namanya penyembuh juga. Gitu ya. Jadi tidak hanya kita sekedar minum ya, tetapi bagaimana kita minumnya itu adalah minum yang memang layak untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya. Nah, dalam artian di sini adalah kita tahu bahwa pH dalam tubuh kita yang sehat itu adalah di 7,2. Ya, di 7,2. Ya, paling tidak kita imbangi juga minum air yang sifatnya alkalin ya. Oke. Jadi pH-nya itu di atas 7, 8, 9. Itu membantu apa ya? Jadi itu membantu. Kekurangan air tubuh kita tentunya juga tidak sehat. Dan terlalu banyak air juga itu tidak sehat juga. Harus secukupnya. Harus seimbang. Oke, siap. Itu harus seimbang, ya. Nah, saya lanjutkan bahwasannya ya elemen air ini adalah merupakan manifestasi fisik kita yang merupakan benih kreativitas. Oh, siap. Ya, makanya kalau kita kurang kreatif, maka yang kita stimulasi itu adalah elemen airnya. Oke. Itu ada cakra dasar, cakra seksnya yang kita
bersihkan, seimbangkan dan lain sebagainya gitu Iya, ya. Dan elemen ini juga mengatur rasa percaya diri dan harga diri. Oh ini ya Pak Made ya. Tahu kan bedanya percaya diri sama harga diri? Percaya diri itu dalam kalau kita melakukan segala sesuatu kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, kalau harga diri itu seperti sebuah kehormatan ya Pak. Ya, Kehormatan yang segala macam diakui segala macam mungkin begitu. ya. Kalau percaya diri itu sifatnya parsial, boleh saya bilang begitu. Contoh misalnya, kalau saya tidak percaya diri pada saat bernyanyi di hadapan orang banyak. Oke, siap. Tapi saya percaya diri bernyanyi di kamar mandi. Oke, itu parsial ya. Ya, parsial. Jadi tidak semua hal itu bisa kita istilahnya generalisasi. Saya itu tidak percaya diri. Oh, oke, siap. Atau sering kita dengar saya ini orangnya tidak percaya diri. Ada bagian-bagiannya ya. Dalam hal apa? Oke. Tidak percaya diri gitu. Dan sebetulnya kalau kita merasa tidak percaya diri untuk satu hal, Ya. kita bisa mencari resources dari pengalaman kita di mana kita pernah melakukan sesuatu hal dengan penuh percaya diri. Oh, oke. Gitu. Ya, itu ada tekniknya. Risetnya di situ ya. Iya, seperti itu. itu. Oke. Nah, sedangkan harga diri itu adalah kita meyakini bahwa diri kita itu adalah ciptaan Tuhan yang maha sempurna bagi diri kita. Siap. Dan kita harus menghargai hal itu. Siap. Gitu. Jadi harga diri kita memang bisa ambruk disebabkan karena rasa percaya diri kita itu terlalu banyak dan kita meyakini bahwa rasa tidak percaya diri kita itu ya menjadi label kita, menjadi keyakinan kita, menjadi mindset kita, atau bahasa kerennya adalah mind of frame kita, ya, sehingga bisa harga diri kita itu jatuh atau ambruk. Nah, tapi sebenarnya kita sebetulnya adalah pribadi yang sangat berharga. Sebetulnya bagi diri kita. Karena apa? Seperti tadi saya jelaskan, karena kita ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Dan kita harus menghargai itu. Banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, Pak Made ya. Betul, gitu. Ya. Nah, memang termasuk juga pusat merasakan emosi yang seperti tadi saya jelaskan ya. Termasuk merasakan kesenangan, keintiman, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bisa diterangkan lagi apa nih definisi emosi, jadi teman-teman biar supaya tidak. Emosi itu adalah apa yang kita rasakan. Apa yang dirasakan ya? Menyangkut masalah perasaan, gitu, rasa marah dan sebagainya gitu, ya. Nah, seringkali memang perasaan-perasaan kita ini atau emosi-emosi kita ini merupakan satu signal-signal karena kita mengalami masalah atau kita tidak tahu memecahkan masalah atau kita tidak memiliki resources yang cukup untuk membantu kita mengekspresikan perasaan kita. Luar biasa ya. Sehingga sebetulnya kita menginginkan orang itu memperhatikan kita. Nah, padahal pada saat itu pasangan kita tidak memperhatikan. Karena kita kekurangan resources pada saat itu, maka kita memunculkan emosi marah. Siap. Dengan demikian kan teman-teman pasti tahu nih definisi marah itu begini. Jadi kalau sudah masuk dalam definisi ini, ini udah marah. Jadi mereka takaran marah-marah gimana mereka udah tahu nih. Selanjutnya dan kita memang harus berlatih dan belajar ya bagaimana pada saat kita marah tanpa marah. Begitu. Ya. Marah tanpa marah. Ini banyak, ini menarik Pak Made. Jadi ini berhak marah tapi dengan tidak marah gitu Pak Made ya. Karena sebagai manusia kita mempunyai emosi, punya ego gitu ya. Melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan batasan-batasan kita, kita jadi marah kan? Ya. Nah, pada saat marah itu bagaimana kita menghadapinya dengan cara yang tenang. Ya.
mungkin pada saat kita waktu marah itu tidak langsung mengekspresikan perasaan marah kita, Oke. apakah dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan, Iya. ya. Tapi kita step back dulu, Oh, kita mundur selangkah, Menarik mundur diri dulu. selangkah, tarik diri dulu, tenangkan diri. Dengan menenangkan diri itu ada dengan beberapa cara, ya. Yang pertama itu adalah dengan merubah posisi duduk, misalnya pada saat kita marah, pada saat kita duduk bisa kita berdiri. Oke. Kalau berdiri masih marah bisa berjalan. Oke. Demikian juga pada saat kita marah berdiri kita bisa duduk. Itu termasuk relaksasi atau posisi di mana kita yang Posisi badan aja dulu. Posisi badan. Oh. Posisi badan aja dulu, gitu loh. Sehingga rasa marah itu bisa akan mereda. Oke. Gitu. Oke. Atau dengan gini, pada saat kita marah, terus kita menunduk begini, rasa marah itu semakin menjadi-jadi. Oh gitu. Coba aja nanti ya teman-teman ya, hadirkan rasa sedih, setelah itu menunduk, rasa sedih itu menjadi semakin kuat. Nah, sehingga pada saat kita menghadapi perasaan, maka yang kita gunakan itu adalah dengan logika. Oke. Atau bahasa kerennya bisa kita melakukan yang namanya break step, beristirahat sejenak. Caranya misalnya pada saat marah kita menunduk begini, semakin marah maka kita coba tenada. Oke. Seperti itu. Melapangkan dada. Melapangkan dada. Bisa dengan nafas. Oke. Ya, tarik nafas yang kuat, tahan, setelah itu hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Lakukan juga sampai 5 kali. Sangat membantu sekali Bapak ya. Itu sangat membantu. Dengan emosi-emosi negatif apapun itu sangat efektif untuk bisa membantu. Nah, yang lainnya adalah dengan mencari pengertian. Ya, contohnya kalau saya menghadapi rasa marah, pasti saya akan berkomunikasi dengan perasaan marah saya. Caranya adalah perasaan marah, terima kasih kamu sudah muncul menemani saya saat ini, dan saya yakin dan percaya bahwasanya kamu pasti memiliki sebuah tujuan yang positif bagi diri saya. Nah, ini menarik sekali Bapak. Gitu. Karena kalau di teman-teman di rumah itu rasa marah adalah menjadi musuh Bapak. Jadi kadang-kala kalau marah itu datang malah menggerogoti mereka sendiri kayak gitu Bapak ya. Ajak dia berteman, bersahabat, karena perasaan itu adalah bagian dari diri kita dan dia pasti punya tujuan yang positif bagi diri kita. Betul sekali. Gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman di rumah pasti sudah definisi marah begini. Jadi ketika dia akan marah, pasti mereka sudah akan merasakan sendiri begitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana sih menyehatkan elemen air dalam tubuh kita, karena memang ini kan marah ini memang sudah jadi sudah jadi orang-orang ini kebanyakan 80% orang sudah pernah marah ya. Apalagi dengan keadaan yang kayak begini ya, stres segala macam menumpuk di pikiran akan membuat paling gampang sekali kan marah kayak gitu. Cuman bagaimana sih menyehatkan elemen air itu agar supaya bisa mengontrol marah tadi ya. Salah satunya itu kan marah kan, bisa marah, bisa takut, bisa bingung, bisa khawatir, ya, bisa yang positif, seperti misalnya senang, bergembira, sukacita, itu bisa ya. Nah, sebelum itu perlu saya jelaskan bahwasanya kalau elemen air ini masalah, ya, akan bermasalah dengan punggung bagian bawah kita. Punggung bagian bawah, termasuk juga kalau yang perempuan siklus menstruasinya itu tidak teratur. Oh siap. Ya, jadi kecenderungannya mundur misalnya, ya pada saat periode menstruasi itu. Karena secara medis, ya kalau kita pernah baca di jurnal-jurnal kesehatan, menstruasi yang bagus itu adalah maju sedikit. Atau misalnya kayak gitu. Termasuk infertilitas, jadi masalah kesuburan, ya. Termasuk juga gangguan hormon. Itu bisa juga, ya. Komplikasi testis atau prostat itu juga bisa bagi yang laki-laki, ya. Infeksi kandung kemih, kencing dan ginjal, gitu. Jadi cukup sebetulnya ini cukup sangat
penting ya bagi Iya, kita betul. untuk memperhatikan elemen air ini, Hmm. gitu ya. Termasuk juga bagi teman-teman yang gairah seksualnya menurun, ya, Ya. ini salah satu ciri-ciri loh. Oh begitu, Gitu. ini nah, Ya. karena elemen air ini sudah bermasalah ya, Pak. bermasalah Siap, ya, siap. ya. Karena itu menyangkut masalah emosi. Siap. Nah, bagaimana penyembuhannya? Ya, Hmm. ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan bermain air lebih sering. Bermain air, Ya, atau berenang. Oke. Nah, bermain air ini lakukan ritual pada saat mandi. Ya, pada saat mandi, imajinasikan aja bahwa kalau kita pakai shower, kalau di Bali itu pancoran, gitu ya. Itu bagus sekali itu. Jadi jangan langsung disiram dari kepala. Siap. Usahakan dulu dari pinggang kiri dulu. Ya, rasakan bahwa semua energi-energi negatif dan sebagainya yang ada dalam tubuh kita itu larut di bawah air. Imajinasikan aja. Setelah itu dari pinggang belakang bagian kanan. Sama juga imajinasikan itu larut. Nah, setelah itu baru dari pundak kiri. Pundak kiri ke bawah. Imajinasikan juga semua kotoran-kotoran itu larut, energi negatif, energi berpenyakit itu larut di bawah air. Setelah itu baru pundak yang kanan. Nah, setelah itu baru seluruh badan dari kepala ya ke seluruh bagian badan. Ini pertama ya. Nah, itu cara kita mandi bermain air lah seperti itu ya. Dan imajinasikan bahwa air itu adalah air suci, air dari surga, air mineral yang sangat jernih. Begitu menerpa tubuh kita itu semua penyakit jadi larut, dan termasuk juga kesegaran itu menjadi semakin segar dan sebagainya, sehingga pada saat kita mandi itu tidak hanya sekedar mandi gitu. Nah, setelah itu baru pakai sabun ya atau sampo dan sebagainya ya, dan dilanjutkan dengan mandi seperti biasanya. Jadi ritualnya di depan ya, untuk bermain air itu. Nah, termasuk juga telapak tangan kita ini kan mengeluarkan energi yang sangat bagus nih bagi diri kita ya. Nah, pada saat kita mandi, pada saat di samping mengeluarkan kotoran, kita juga mentransfer energi untuk menyehatkan bagian-bagian tubuh kita. Sedikit relaksasi juga ya. Relaksasi juga pada saat mandi gitu ya. Nah, berenang itu bagus bukan berenang yang cepat ya, tetapi renangnya itu yang slow. Benar-benar menikmati. Jadi pada saat mengangkat muka, menarik nafas, pada saat kita menenggelamkan muka, kita itu menghembuskan nafasnya. Nah, itu kan merupakan satu kombinasi yang sangat luar biasa antara mengatur nafas dan mengatur gerak. Dan termasuk juga mengatur keseimbangan di sana. Ini paling bagus berenang tadi ya, Pak ya? Berenang yang bagus ya. Nah, mandi dengan minyak esensial juga bagus. Ya kan, banyak sekarang dijual ya, apa yang dipakai gitu ya. Tapi mungkin harganya agak lebih mahal Pak ya. Termasuk juga mandi kembang itu bagus. Mandi tapi bukan tengah malam Pak. Gitu ya. Yoga itu bagus. Ya, contohnya misalnya pose merpati. Nanti kapan-kapan kita akan peragakan ya beberapa contoh-contohnya mulai dari menstimulasi cakra dasar, cakra sek, dan cakra-cakra yang lainnya. Itu ada gerakan yoganya, termasuk pose kata, pose anak berkaki lebar, termasuk pose segitiga. Itu nanti itu bagus untuk menstimulasi cakra seks kita. Seni juga itu bagus. Ya, bermain musik, menyanyi, ya, puisi, melukis, ya. Maka dari itu teman-teman saya ada beberapa yang mengembangkan sekarang itu adalah art terapi. Jadi terapi dengan menuangkan emosi, perasaan melalui goresan tangan, sehingga jadi gambar. Sehingga menarik ya. Nah, begitu jadi gambar, baru diajak diskusi mengenai makna dari gambar itu apa, gitu, sampai dengan mendapatkan konklusian sehingga menjadikan dirinya itu berubah untuk menjadi lebih baik dari dalam hal mengelola emosinya.
ya. Nah, di samping itu juga ada makanan nih. Makanan Ya, makanan-makanan khususnya adalah sumber kaya lemak sehat sangat bergizi untuk cakra seks kita. Oke. Nah, lemak itu tidak hanya dari daging ya. Lemak ikan itu bagus. Lemak ikan itu bagus. Makanya kalau bagi kita nih yang ini menurut saya udah obes ya. Iya. Kenapa? Lemak harus dilawan dengan lemak. Oke. Ya. Dengan apa? Alpukat misalnya. Oh, siap. Kacang. Nah, itu kan lemak Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Iya. Di samping bagus untuk cakra dasar, bagus juga untuk cakra seks. Oh. Kacang-kacangan tadi ini gitu ya. Ikan itu sangat bagus. Ikan. Khususnya adalah salmon. Wah, itu Ya. Khususnya itu adalah salmon yang kaya akan omega 3. Oke. Di samping bagus untuk otak, itu bagus juga untuk elemen air tadi. Oke, gitu siap. ya. Kacang-kacangan, biji-bijian juga itu bagus. Iya. Ya, untuk menstimulasi cakra seks atau elemen air ini ya. Oke. Kelapa itu bagus. Kelapa. Ya. Ini kelapa yang muda. Kelapa yang muda. Kelapa yang muda. Kelapa yang muda. Ya. Airnya setelah itu isinya yang masih kayak apa ya namanya tuh, kayak es itu loh. Oke. Itu bagus tuh. Termasuk juga untuk membersihkan dan lain sebagainya. Yang muda apa ya? Bukan yang tua ya? Iya, yang muda, yang muda. Termasuk juga untuk ke apa namanya itu ya, membersihkan dan memurnikan darah itu kan bagus. Oke, siap. Ya, air kelapa itu ya untuk menyuburkan kejantanan laki-laki itu juga bagus. Oh, ya. Tapi teman-teman di rumah pasti. Tapi jangan terlalu sering ya. Oh, Misalnya iya. tiap hari itu juga nggak bagus. Oh, ya. siap. Paling tidak ya seminggu sekali Siap. dan sebagainya kayak gitu. Siap. Ya, banyak sekali fungsi positif dari kelapa ini ya. Makanan-makanan yang warnanya oranye itu juga bagus. Jeruk Ya. apa namanya? Ya, contohnya jeruk, ya, wortel, tomat. Wortel kan tidak mengandung banyak air. Tapi itu bagus untuk dari sisi warnanya juga itu bagus ya. Oh, karena itu tadi ya. Memang tidak banyak mengandung air, tapi airnya ini yang bagus. Oh, sedikit Ya. air tapi manfaatnya bagus Oh. gitu ya. Nah, cuman memang jangan terlalu berlebih lah. Ya, misalnya jeruk. Nah, kalau kita terlalu banyak minum air jeruk gitu ya, itu tidak bagus untuk lambung kita. Termasuk kita juga akan lebih frekuensi kencingnya itu akan menjadi lebih sering. Oh, ya. kalau banyak jeruk ini. Ya, sehingga itu bisa menyebabkan kita itu cepat terjadi yang namanya dehidrasi Oh, gitu ya. siap. Jadi cukup kalau jeruk-jeruk yang bisa dimakan per hari itu ya cukup 1 sampai 2 jeruk lah untuk kecukupan vitamin C juga dan kecukupan untuk menyeimbangkan elemen air ini. Oke, siap. Ya, mangga, pepaya, labu dan mandarin itu bagus. Oke, ya, itu tadi ya. Itu ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Siap. Jadi kalau makanan-makanan tersebut mentah atau masak sama aja Pak Ade. Misalnya kalau ada beberapa seperti tomat apa namanya, kadang ada beberapa orang tuh yang lebih suka tomat yang mentah atau dijus apa segala itu sama aja, kadarnya sama aja, itu tidak mempengaruhi sama sekali Pak Ade. Yang bagus itu adalah yang mentah. Kalau toh dimasak yang terlalu matang. Oh gitu. Ya. Kalau saya sih lebih suka dengan wortel yang mentah. Wortel yang mentah. Ya, kalau tomat juga saya lebih suka dengan yang mentah juga. Karena di situ manfaatnya lebih banyak Pak Ade. Ya. Gitu. Oke. Ini terakhir Pak Ade, dalam konteks healing apa yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan elemen air? Nah, ini gini. Untuk menyeimbangkan elemen air atau cakra seks ini dari sisi konteks healing ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk rendah hati. Oke. Gitu. Itu yang susah biasanya Pak ya. Ya. Belajar Untuk beberapa orang itu susah karena di mindsetnya dia itu sudah menganggap bahwa saya ini memiliki harga diri yang tinggi misalnya. Saya itu harus dihormati misalnya. Golongan saya adalah dari golongan yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu bisa digolongkan dengan kelebihan harga diri atau bagaimana? Kesombongan ya. Kesombongan itu ya. Nah, kesombongan itu mungkin pernah saya singgung. Itu ada beberapa tingkat kesombongan sebetulnya. Ya. Yang pertama adalah kesombongan fisik.
kesombongan fisik. Ya, saya lebih ganteng dari dia, saya lebih cantik, saya lebih tinggi badannya, saya lebih bagus dan lain sebagainya. Itu kesombongan fisik. Siap. Ya, kadarnya sebenarnya ini masih kadarnya yang paling rendah sih sebenarnya. Ada dasar Ya. Nah, kesombongan yang nomor 2 itu adalah kesombongan kekayaan. Oke, aku Ya. punya ini, aku punya itu, aku nggak punya kayak gitu Bang Ade. Ya, saya ini lebih punya, saya ini lebih kaya, kamu lebih miskin dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya. Bahkan orang-orang kalau saya kalau dari sisi saya ya, kadang-kadang orang itu memamerkan kekayaannya itu kan sebenarnya merupakan sebuah kesombongan kan. Oke. Ya, jadi setiap hari itu mobilnya yang ditampilkan di media sosial, rumahnya, terus bahkan isi tabungannya. Nah, itu adalah kesombongan material. Tapi kadang mereka berdalih ini hasil memperlihatkan hasil kerja keras saya begitu Bang Ade. Ya, sekalipun seperti itu tetap saja ya, tetap saja ya itu merupakan cerminan dari rasa sombong. Siap. Gitu, ya. Nah, yang ketiga itu adalah sombong pengetahuan. Sombong ilmu pengetahuan. Iya, saya lebih pintar dari dia. Oh, Ya, siap. saya lebih berpendidikan dari dia. Ya, saya lebih menguasai bidang tertentu daripada yang lainnya. Siap. Ya, yang pernah yang terjadi itu adalah saya anunya dari anu misalnya, kayak gitu. Itu adalah kesombongan pengetahuan. Gitu. Jadi yang tidak perlu dikemukakan, karena kalau toh misalnya kita mengetahui sesuatu hal, yang terpenting bukannya kita mengatakan saya tahu, tetapi apa yang saya omongkan. Oke, siap. Itu ya, cara kita ngomong, cara kita berkomunikasi kan itu mencerminkan tingkat pengetahuan kita Oh, sebetulnya. siap. Gitu. Ya, memang orang sekarang kalau saya lihat kalau di sosmed itu mau makan misalnya, makan di mana dia foto gitu. Nah, itu apa termasuk kesombongan Bang? Itu bagaimana? Kadang-kadang itu termasuk kesombongan kalau dia itu ada maksud hanya untuk memamerkan. Oke. Tapi kalau seandainya dia bermaksud untuk menjual, untuk menginfluence orang supaya kreatif dalam hal memilih makan dan membuat makanan, nah ini sifatnya edukatif. Kembali lagi ke fungsinya tadi ya. Iya. Ya. Apalagi misalnya pada saat puasa ini ya, apa yang kita makan yang mewah itu kita perlihatkan ya. Kan sekarang sombongnya kan. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana kita membuat satu menu masakan untuk berbuka puasa misalnya, nah ini kan berbeda konteksnya. Edukasi juga ini sifatnya edukasi. Iya. Gitu. Nah, kesombongan terakhir dan ini yang paling berat ini ya adalah kesombongan kebaikan. Ya, kesombongan kebaikan. Bahwasanya saya sudah berbuat baik kepada orang banyak. Ya. Termasuk kalau menurut saya sih ya, pada saat kita memberikan zaman sekarang ini memberikan sumbangan tertentu gitu ya, foto upload gitu ya. Nah itu salah satu. Itu harus dihindari Bapak ya, itu harus dihindari sekali ya. Kecuali orang lain yang memfoto yang mengupload silakan gitu loh. Tapi kadang-kadang ini dijadikan dalih bahwasanya ya supaya orang lain juga terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Oke. Ya, jadi maka hati-hatilah untuk itu gitu loh. Karena kesombongan ini adalah kontra dengan yang namanya rendah hati. Oke, siap. Gitu, humble ini ya. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita senang membuat orang lain itu bahagia. Siap. Kita senang membuat orang lain itu merasa baik. Kita senang membuat orang lain itu merasa berharga. Kita senang membuat orang lain itu merasa merasa baik lah. Jadi sifat-sifat air sekali ya Pak. Iya. Jadi bukannya kita senang melihat orang lain menderita, bukan. Kita senang menyenangkan orang lain, dan pada saat kita melihat orang lain senang, ya itu adalah merupakan bagian dari kesenangan kita. Oke. Gitu, ya.
Siap. Nah, bukan kebalikannya ya. Dan yang selanjutnya itu adalah berempati. Berempati. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, karena pada saat itu adalah benar menurut dia kan. Nah, kita kadang belum mengetahui apa-apa, kita sudah memberikan judgement. Iya betul. Memberikan judgement. Ini sering sekali Bapak. Ya, jadi ya contohnya kan misalnya kalau pada saat kita melihat orang lain itu marah gitu ya, kita buru-buru jadi marah. Gitu ya. Tertular jadinya ya. Yang kalau saya dengan teman-teman sebagai seorang trainer gitu ya, sering kita melemparkan pertanyaan yang seperti ini. Apa yang akan Mas Erik lakukan kalau seandainya seseorang begitu datang mengatakan, kamu anjing? Kalau saya pribadi, saya pasti menanyakan maksudnya dulu. Kalau saya pribadi ya. Yang emosi yang muncul apa? Kalau posisi saya, emosi yang muncul adalah emosi yang kemarahan. Marah. Kebanyakan orang pasti begitu. Siap. Ya. Nah, kalau saya dengan Mas Erik misalnya mengatakan, Pak Madi kamu anjing gitu, saya akan tersenyum dan bila perlu saya akan pegang kaki Anda dan saya akan katakan, aduh Bapak. Ngerti kan maksudnya? Oh begitu. Ya. Mas mengatakan saya akan anjing, saya peluk kakinya terus saya katakan, aduh Bapak. Iya. Gitu. Ya, jadi nggak usah kita marah dulu ya sebelum mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi di balik emosinya dia itu. Siap. Gitu. Yang mengatakan saya itu anjing. Gitu. Kita cari tahu dulu nih. Intensitasnya dia itu apa? Niat yang sesungguhnya itu apa? Siap. Gitu. Ya sama dengan ini. Kalau kita bertanya kepada orang yang mencuri, niatnya pasti positif. Perilakunya yang salah. Betul. Seringkali yang terjadi begitu kita melihat seseorang itu mencuri, kita langsung menghakimi orangnya, kamu pencuri dan sebagainya. Bahkan bisa jadi memukilinya kan. Ya. Tapi kalau kita runut ya, kenapa kamu mencuri? Ya karena saya tidak punya uang. Itu apa yang kamu inginkan dari punya uang itu? Karena anak istri saya tidak makan. Nah, ya niatnya adalah untuk memberikan anak istrinya makan. Ya tapi salah. Perilakunya yang salah. Perilakunya yang salah. Mereka memenangkan sendiri Pak. Iya. Koruptor pun niatnya pasti positif. Niatnya pasti positif. Perilakunya yang salah. Coba aja cari tahu. Kenapa dia sampai korupsi? Ya, untuk membahagiakan keluarganya. Niatnya itu positif, cuman perilakunya yang salah. Membenarkan diri sendiri ya. Maka yang kita hakimi, yang kita koreksi, ya bukan orangnya, bukan niatnya, tapi perilakunya dia. Gitu. Nah, ini perilaku yang dapat kita menyembuhkan diri dengan elemen air. Dan yang terakhir itu adalah kita menjadi seseorang yang fleksibel. Gitu. Jadi seperti air Bapak ya. Jadi apa wadahnya kotak jadi kotak. Gitu. Ya. Dan siapapun orangnya yang fleksibel dalam satu konteks tertentu, maka dia akan menjadi penguasa dari sistem itu sendiri. Siap. Gitu. Dan orang-orang yang sudah terkurung dalam bingkai pikirannya biasanya itu akan cukup susah menjadi fleksibel. Jadi sudah terpengaruh Bapak ya. Sudah terpatri, sudah tertangkap ya. Sehingga ibaratnya satu gambaran pemikiran tertentu kalau kita sudah masukkan ke dalam frame atau bingkai ya, maka gambar itu tidak bisa keluar dari bingkai itu. Gitu. Makanya dalam konteks apapun kita ya, maka yang harus kita bikin sefleksibel mungkin itu adalah
bingkai dari cara kita berpikir. Oh siap. Gitu. Oke. Ya bukan niatnya. Siap, Bukan siap. niatnya itu kalau kita bungkus dengan bingkai tertentu, maka perilaku kita adalah sesuai dengan bingkai pikiran itu sendiri. Oke, siap, luar biasa sekali malam ini Bapak Ade. Ya. Mungkin hal lain Bapak Ade yang bisa disampaikan untuk teman-teman di rumah agar supaya sedikit nasihat buat teman-teman agar supaya tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani kondisi seperti begini Bapak Ade. Teman-teman yang sedang menyaksikan kita ya, Iya. ini ya, pesan saya selalu adalah tetap semangat ya. Gunakan kemampuan kreativitas Anda untuk berkreasi, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri Anda baik sekarang maupun nanti ya, khususnya dalam hal menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Siap. Ya, Jadi supaya tetap semangat mereka Bapak Ade. tetap semangat bagi teman-teman yang sudah terkena PHK dan lain sebagainya gitu ya. Coba bisa jadi tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak atau terlalu mendalam meratapi situasi yang sedang kalian hadapi ya. Ayo kita bangkit bersama ya. Gunakan kreativitas Anda untuk berkreasi ya, sehingga pada saat kita bisa berkreasi ya, bisa jadi nantinya setelah COVID ini berlalu, justru itu yang menjadi Makin matang Bapak Ade. ya, makin mantap ya. Siap. Justru itu yang akan menjadi ladang kita, Iya. ladang kita yang baru gitu ya. Siap. Dan kalau misalnya itu tidak menjadi ladang kita yang baru, dengan frame atau pola pikir kita yang selalu positif, diri kita selalu positif ya, tentunya nantinya begitu COVID ini berlalu ya, kita lebih mudah untuk mendapatkan tempat kerja yang baru lagi. Oke, luar biasa. Ya. Oke Bapak Ade, malam ini terima kasih banyak atas wejangannya. Terima kasih. Untuk malam ini sangat berguna sekali. Mudah-mudahan teman-teman di rumah mendengarkan semua, dan mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ade bisa langsung disampaikan ke kita, mungkin lewat inbox atau lewat Facebook bisa Bapak Ade ya. Boleh. Kayak gitu. Ya. Mungkin dia ada sebuah ganjalan setelah mendengarkan kita, setelah melihat kita, dia ada sebuah pertanyaan, boleh Bapak Ade ya. Boleh. Tidak hanya pertanyaan lah. Kalau misalnya butuh bantuan dari saya, misalnya Pencerahan sesuatu ya, pencerahan sesuatu kalau gitu ya, diperlukan apa yang namanya ya, terapi dengan apa, hipnoterapi ataupun dengan healing, bisa juga Bapak Ade bisa ya. juga. Ya, tidak perlu kalian datang ke tempat saya. Oke. Ya, Secara online bisa. secara online itu bisa. Sudah modern Bapak Ade Ya, ya. sudah modern Ya. gitu ya. Oke teman-teman di rumah, terima kasih untuk malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan malam ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami berdua, dan selamat malam.